Hai semuanya, gak kerasa ya, udah di podcast keempat aja. Dan seperti biasa, kamu akan menjadi orang pertama yang akan aku sapa. Apa kabar? Bagaimana kamu yang sudah berada di kejauhan? Kayaknya tiap malam aku gak bosan buat nyapa dan nanyain kabarmu terus-menerus. Ya, karena aku rasa hanya ini yang bisa aku lakukan. Menyapamu dari kejauhan, mengirim pesan melalui udara, dan menyampaikan rindu melalui doa. Gimana? Dari hari-hari yang terus saja berlalu, sudah semakin sulit mengeja namaku. Tak apa, gak perlu dipaksakan. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa wanita yang kamu tinggalkan di saat dia sedang menyayangimu dengan hebatnya, kini sudah jauh lebih baik. Ia sadar bahwa harapannya untuk lebih lama denganmu itu hanyalah sebuah ilusi. Kini ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membuang-buang waktu menunggumu, yang tadinya sangat amat berarti baginya dan sangat yakin bahwa kamu adalah sosok yang luar biasa hingga mampu membuatnya menjadi yang sosok apa adanya. Namun, nyatanya ia salah. Kamu meninggalkannya dengan alasan yang tidak jelas. Kamu meminta untuk digenggam erat untuk tidak dilepas dan pergi dengan alasan remuk karena terlalu diremas. Lalu, jadi ini semuanya salahku. Sudahlah. Tenang saja, tidak perlu kamu berlari sejauh apapun. Karena kini, baginya kamu tak lain hanya masa lalu yang tak layak untuk disinggahi, apalagi untuk menatap. Jika diingat kembali bagaimana pertama kali kamu hadir, rasanya seperti dilahirkan kembali. Seakan aku gak mengenal apapun, termasuk rasa sakit yang pernah jadi isi duniaku. Seperti tangisan seorang bayi yang berubah menjadi tawa yang indah. Kamu membawa perubahan baik dalam hidupku. Tapi, ada tapinya. Sebenarnya aku benci sekali jika harus bilang tapi. Karena tapi itu berarti bertentangan. Dan aku gak suka berbicara tentang tapi di tengah kalimat indah yang aku ceritakan padamu. Cuman ya, pasti aneh aja kalau hidup gak disambung dengan tapi. Kenapa? Karena semua yang hidup pasti bermetamorfosis, sekalipun kupu-kupu yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena ia harus tumbuh. Ternyata menjadi seorang dewasa itu adalah hal yang paling menakutkan. Apalagi memikirkan tentang proses menjadi tua. Ya, tapi kan itu hidup. Proses perubahan, perjalanan. Seperti perasaan aku sekarang, yang sempat dilahirkan kembali, tapi harus dimatikan oleh kekecewaan yang berat. Tunggu. Kayaknya agak cepat kalau langsung menceritakan endingnya. Tragis jika semua penulis di dunia langsung memisahkan episode terakhir setelah episode prolog atau pembuka. Pembacanya pasti akan kebingungan. Walau kadang lebih baik kebingungan daripada mengetahui kebenaran. Seperti yang ku bilang tadi, bahwa hidup adalah proses. Yang jadi masalah kalau kita gak pernah tahu seperti apa prosesnya. Semesta memang keren ya. Dia buat proses yang bermacam-macam dengan pelajaran yang beragam pula. Seperti aku mencintaimu, walau seharusnya kata cinta sudah tak boleh digunakan lagi dalam perbincangan ini. Tapi ya gak apa-apa, anggap aja ini yang terakhir kali. Dulu, waktu aku tetapkan perasaan ini buat kamu, aku gak pernah memikirkan tentang resikonya. Karena ketika kita jatuh cinta, ya jatuh cinta aja. Karena jika memikirkan tentang resikonya, mungkin gak ada manusia yang berani untuk jatuh cinta. Dan sekarang, aku mau ngasih tahu tentang resiko yang aku hadapi. Cinta hadir dengan baik dan ketika ia berubah jadi tidak baik, alangkah buruknya apabila kita terus menggenggam cinta itu.
bukan karena kita menyerah, bukan karena kita sudah gak ada harapan lagi, tapi ya karena kita tahu cinta itu udah gak baik. Sekarang cinta yang pernah membuatku merasa terlahirkan kembali itu berubah memaksaku berhenti. Cinta boleh datang dan pergi. Bahkan memang begitulah cara kerjanya. Cinta akan datang dan cinta akan pergi. Dia pernah datang dan sekarang akan pergi dengan cara yang baik. Karena cinta itu tidak menyakiti, tapi ego kita sendiri yang menciptakan rasa sakit itu. Bukan karena logika, tapi karena ego. Dan ketika ego telah mengalahkan semuanya, maka kata hati pun sudah tak mampu untuk menuntunmu. Untuk itu, akan aku biarkan cinta itu pergi. Kita masih bisa hidup sebagai individu yang pernah saling belajar dari cinta yang sama. Walau sekarang, cinta itu sudah pergi. Terima kasih, karena telah hadir. Dan karenamu, sekarang aku mengenal bahwa banyak hal yang harus terlihat baik-baik saja. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengalir.